apa yang menjadi fokus, Pak? Fokus kita pertama memperkuat kelembagaan, sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Yang paling penting. Sehingga kita ingin memonitoring, mengevaluasi program anggaran kegiatan APBDes, APBD kabupaten itu betul-betul tepat sasaran, tepat guna untuk kepentingan masyarakat. Jadi kita infrastruktur pun kita akan evaluasi gitu. Karena selama ini kan orientasi outcome itu yang harus kita evaluasi gitu. Karena apa yang kita lihat dampak dari manfaat dari sebuah proses pembangunan itu yang harus kita ukur. Jangan sampai kita nggak duit buat bangunan selesai. Apakah bangun memberikan dampak manfaat untuk orang ramai apa enggak? Kan gitu kan? Nah, kita ingin bahwa apa yang kita bangun itu betul-betul memberikan azas manfaat yang terpenting untuk kepentingan umat, masyarakat. Nah, seperti kepentingan ekonomi, bantuan sosial, ini kan masih kondisi pandemi COVID. Artinya nggak bisa lepas daripada bantuan-bantuan untuk mempertahankan perut masyarakat. Karena persoalan ekonomi kita secara nasional kan berpengaruh, apalagi daerah kita juga kena, gitu kan? Karena itu kita harus menyiapkan hal-hal yang menyangkut mengenai masalah ketahanan pangan dan bagaimana kita segera keluar dari keterpurukan ekonomi kita yang ada di Jawa Timur. Untuk penekanan ke OPD-OPD, Pak? Nah, kepada OPD-OPD itu juga sama. Mereka tidak hanya sekedar untuk melaksanakan, semua berbondong-bondong ingin mengusulkan anggaran. Ada dan tidak ada anggaran pun di dinas mereka. Mereka tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka, digaji kok. Mereka dibayar negara, ada gaji mereka. Ada tugas pokok dan fungsi yang melekat di mereka. Artinya mereka harus mampu mengorientasikan apa yang ada dalam visi misi kepala daerah yang ada dalam RPJMD. Nanti kita akan membangun klaster misi. Misalnya untuk kota terlaksana pemerintahan itu siapa yang bertanggung jawab di situ? Untuk ekonomi masyarakat siapa yang bertanggung jawab? Untuk infrastruktur siapa yang bertanggung jawab? Gitu. Jadi semua harus satu pintu gitu. Ada penanggung jawabnya di situ. Agar itulah raportnya para kepala OPD. Itu raportnya kepala OPD di situ. Gitu. Kalau mereka tidak mampu ya, berarti kan mereka harus ambil mundur. Siap. Itu aja. Oke, Pak. Ada tambahan dari Pak Ketua? Enggak lah, ini kan memang musembang dan menyambung dari Pak Wakil Bupati tadi bahwa kita ini harus ada sinergi yang baik lah antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan Belitung Timur, dan harus kita garis bawahi bahwa ini untuk 2022 dan kita yakin bahwa 2022 ini efek-efek dari COVID-19 ini masih ada. Oleh karena itu dalam rangka perencanaan musembang ini harus disesuaikan dengan tantangan ke depan. Oleh karena itu saya sepakat dengan Pak Bupati bahwa ini harus jelas, tidak hanya menggambarkan tapi output dan outcome-nya harus ada, dan tujuan untuk kemajuan Belitung Timur untuk kesejahteraan rakyat itu harus ada. Jangan hanya pokoknya anggaran selesai, terserap sudah selesai, tapi manfaat untuk ke depan itu. Siap. Nanti teman-teman di dinas teknis akan menyaring usulannya. Nah, untuk prioritas di 2022 ini kita ada untuk temanya. Untuk tema pembangunannya kita adalah untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan melalui pemberdayaan potensi unggulan berbasis masyarakat. Ada 5 prioritas yang akan kami terapkan di 2022. Yang pertama adalah peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Kemudian adalah prioritas yang kedua adalah peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga adalah stabilitas ekonomi. Ini penting, stabilitas ekonomi, karena kita di masa pandemi. Stabilitas ekonomi adalah kita dengan pengembangan sektor-sektor prioritas yang didukung oleh kualitas infrastruktur. Dan yang keempat adalah kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Seperti kita ketahui, hari-hari ini kita sering terjadi bencana. Nah, kita akan sediakan untuk program-program yang terkait dengan penanggulangan dan pencegahan bencana. Yang terakhir terutama adalah kita ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan kita masih rendah, kita masih banyak tergantung dengan produk luar. Nah, kita cuaca sedang tidak menentu di Indonesia. Semakin kadang-kadang cuacanya jelek, otomatis distribusi barang ke kita kurang. Akhirnya karena kita ketahanan pangannya kurang, kita jadi inflasi, harga mahal. Nah, ini yang kita cegah di 2022. Intinya seperti itu. Oh, bakal ada kendala apa kira-kira Mas di pelaksanaan dari RKPD ini? Kendala kita yang jelas terkait dengan kondisi pandemi ini ya. Kita belum tahu seperti apa pandemi ini berakhir. Namun kami harap program nasional yang vaksinasi ini bisa berjalan masif di Belitung Timur, sehingga pelaksanaan program kegiatan bisa kembali normal sesuai dengan aturan-aturan. Oke.